Gimana ceritanya awalnya ngelihat ular, Pak? Itu saya kalau itu saya cuma apa kata kita punya kawan, saya kagak pasti gitu kan ya. Iya. Itu kan tergantung kita punya keyakinan masing-masing. Semua alam itu kan kita punya alam masing-masing. Yang penting dia nggak ganggu kita, dan kita pun nggak ganggu dia. Oh, mulai serem kayaknya. Itu ularnya tuh panjang banget tuh. Ya kalau diameter sih itu baru, itu pun mata saya sih tidak nampak karena kan kita kan belum terbuka banget. Kita salah satu yang kawan kita yang nggak mau disebutin namanya, dia itu emang sama udah dibuka hijabnya, ya kan, itu bisa melihat gitu. Memang dia punya tempat sini lah gitu ya. Dia punya tempat sini, dibiarkan, karena semua tempat itu kan dia punya alam masing-masing. Iya. Yang penting ya kalau misalnya kita punya agama ya kita. Berarti yang penting ada sopan santunnya ya. Ada kita sopan santun atau bahasa Jawanya toto kromo lah. Toto kromo bukan ke orang sesama manusia aja. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat gimana, Pak? Kita nggak ngeliat, kita main bersih main kosak-kosrek. Ya itu pasti kan dia sama juga. Kamu lagi duduk, lagi santai, lagi ngerokok ya kan. Tiba-tiba saya lagi pegang sapu, saya sapuin aja. Padahal saya nggak tahu kalau ada situ kan. Yeah. Pasti kan sih ya? kan agak sedikit ya. Kok gue sapuin? Ya, mungkin ya apa itu nggak nampak situ ada situ nongkrong di situ. Ya. Tapi apabila kita udah tahu dia punya tempat situ ya udah. Makanya makhluk-makhluk kayak gitu kan malam keluarnya, kok siang-siang bisa keluar juga ya? Kalau makhluk itu kan tergantung apa beda alam? Memang kalau beda alam tuh dia sesuka dia, kalau memang dia punya keinginan pengen keluar ketemu sama orang. Mungkin dia pas keluarnya di siang hari, bagi mereka mainnya malam kali ya. Ya kalau dia kan, kalau menurut kita siang gitu, gimana? Kalau kehidupan dia gini, kalau misalnya kalau orang-orang tua dulu, kenapa kalau habis maghrib, pas ajan maghrib itu kan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh nyapu, pintu ditutup. Itu memang sudah memang istilahnya perbedaan alam. Bagi dia siang kita dia malam, dan malam kita dia siang. Kan kalau maghrib itu kan kenapa pergantian hari, sama juga kayak kita malaikat. Nah kita kan sholat maghrib, itu malaikat penjaga kita tuh yang raqib atid akan diganti juga. Aplusan. Aplusan lah kalau kayak kita kan punya shift gitu. Gimana ceritanya? Jadi kan malaikat itu kan ada penjaga malam, jadwal dan pagi ya, jadwal pagi sama jadwal malam. Apabila pergantian shift itu malaikat sama malaikat, kalau kita lagi sholat, lagi ibadah itu bagus banget. Jangan sampai kita lagi nongkrong ya kan, apalagi kita lagi laporannya gak enak. Ya Allah, aku meninggalkan hamba-Mu dalam kondisi demikian, lagi main catur pokoknya. Iya. Tapi enggak, pas kita kondisi lagi maghrib, kita lagi sholat berjamaah. Kita bergantian nih kan, malaikat malam sama malaikat siang. Demikian juga pas subuh. Alangkah bagusnya pas subuh itu kalau bisa berjamaah. Itu bergantian dari malam tuh ya? Ya, tapi kalau dari malam ke siang sama juga pergantian subuh. Nah, malaikat malam pas mau ke atas laporan, si Fulan nggak bangun subuh nih. Subuhnya kesiangan. Laporannya gitu nggak enakin. Nggak enakin. Wajar aja rezekinya syarat kali ya? Nah bisa jadi. Kenapa? Maka dia apabila kita sholat subuh, kita berdoa, insya Allah, wah ini karena gue bangun, gue datang nih, dia doanya bagus ya, doanya minta rezeki, laporin ke Allah ya. Bagus. Jadi Allah ini kayak rezeki bagus ya Allah. Udahlah kasih lah ya Allah. Pribadi Pak Master subuhnya gimana? Siangan ya? Kalau subuh kita jam gitulah kondisi kita kan. Bangunnya udah. Pak Master, ada kutipan hadis bahwa barang siapa orang yang sholat sunnah 2 rakaat qobliyah sebelum sholat subuh, pahalanya itu khairun min ma fil ardi. Jadi sebaik-baiknya bumi ini nih, itu lebih baik, lebih bagus, lebih berharga pahalanya sholat sunnah 2 rakaat doang sebelum subuh. Itu sunnah. Itu baru sunnah, apalagi sholat subuh berjamaahnya itu pahala kayak gimana Pak? Itu kita nanya juga, itu sunnah qobliyah apa tahiyat masjid atau sunnah qobliyah biasa? Qobliyah. Sebelum jadi masuk ya kan, sebelum ajan oke lah kita
tahajud sebelum azan tuh masih boleh tahajud tuh sebelum azan. Sudah azan baru kita qobliyah. Nah di situ tuh pahala. Makanya dibilang kan alangkah bagus yang Bapak ajarkan. Bapak pernah bilang berdoalah uni pastajib lakum, ya kan. Iya. Berdoalah Pasti aku akan kabulkan. Dan itu betul tuh uni pastajib lakum. Maka apabila kita tidak pernah berdoa, kita dibilang sombong. betul. Dari Udah cukup mampu lah. Mampu bilang, padahal kita utang sono, utang sini, ya kan itu. Iya. Tambal sono, tambal Larinya ke sini. utang lagi sih. Lari ke utang lagi. Pembahasannya kayak kemarin nih. Iya. Ya, ini kan kehidupan kita masing-masing. Iya. Kita lagi kehidupan kita masing-masing kan. Sakut pautnya sama yang kemarin tuh. Kenapa kita sholat terus tapi rezekinya seret? Mungkin sholatnya kan kayak saya kemarin tuh. Kita itu koreksi dia. lagi sholat kita tepat waktu enggak. Kadang kita kan ajan ntar dimulur sholat asar jam 4, sholat zuhur jam 1, jam 2. Malaikat bingung nyatetnya. Betul. Makanya bilang itu saya kurang paham tuh apa hadis apa firman ya kan. Gimana? Tentang apa? As-sholatu waqtiha. Sholatlah awal waktu. As-sholatu ila waqtiha. Iya, sholatu ila waqtiha. Ya, hadis itu hadis. Nah, tadi hadis kan ya as-sholatu waqtiha. Sholatlah awal waktu. Apabila kesempat lebih bagus sebelumnya ya kita udah standby gitu kan, standby on time. tapi kalau kita dalam pekerjaan kita nunggu ajan dulu kan gitu. Nah, kan gitu. Kedengeran ajan baru kabur. Itu pun kita izin dulu sama kawan-kawan. Iya. Nyampe kapan kita kan gitu, karena kita dalam kondisi bekerja. Kecuali di rumah betul urgent beda. Itu pun kalau yang di rumah tanpa keluarga masih jonjon dulu, maka kita dalam kondisi masih tenang. Kembali lagi ke makhluk halus, itu mereka tuh ibadah juga nggak ya? Makhluk halus dia pun sama kayak kita. Maka dibilang ada yang muslim, ada non muslim, sama kayak kita, kehidupan kita sama kayak kita. Makan ngopi sama. Cuma kita tidak bisa melihat. Apabila kita udah dibuka Allah, kita punya hijab, sama kehidupan kayak kita. Ada sekolahnya juga ada sekolahnya, ada pasarnya ya. Ada. Maka dibilang ada dia. Saya pernah ke Banten, kan? Itu dibilang ada kampung siluman. Kampung siluman berarti isinya siluman semua gitu. Itu bagi kita yang bisa mata batin kita terbuka ya kan. Itu pasar, kenapa dibilang pasar siluman? Karena pasar itu kalau malam itu rame. Dah. Iya kan. Tapi dilihat nggak ada orang gitu. Nggak ada orang bagi kita. Kalau bagi kita mah kayak pasar biasa. Ya, karena belum kebuka mata batin. Tapi kalau yang udah lihat mata batinnya gitu, insya Allah rame itu. Insya Allah rame. Ada di Banten. Di Banten itu pasar siluman. Pasar siluman. Itu yang kalau nggak salah itu kenapa saya nggak tahu, yang arah ke Rangkas itu emang ada. Terusnya tuh ada ke desa juga tuh yang tempat macam kayak di zaman kapan-kapan kita ke sana lah, adventure. Itu dibilang tuh kalau ke sana ya hati-hati, kayak pasar biasa aja gitu, kayak pasar kaget, kayak pasar malam. Cuma bagi orang yang udah terbuka mata batinnya insya Allah melihat bisa lihat. Menjubel. Sama kayak kita, dia pun butuh makan, butuh sama. Saya juga ada cerita di waktu suatu pesantren lah, saya sebut nama pesantrennya. Ada penasaran santri ke kiai, saya pengen banget ngelihat setan nih, ngelihat dedemit. Kata kiai, jangan, kamu nggak bakalan sanggup. Nggak apa-apa kiai, tolong dong, saya penasaran bentuk mereka kayak gimana. Terus aja ngedesak santrinya. Ya udahlah, akhirnya dia tuh kiainya itu punya sifat mata, Pak. Sifat mata nih, sifat mata ini bukan sembarang sifat mata, kata kiainya. Kuat kan nih bener-bener? Saya usahakan saya kuat. Bener nih? Iya saya kuat. Baru diolesin satu mata, Pak. Olesin satu mata, merem. Olesin pakai sifat mata gitu yang hitam kan. Dah melek. Kabur, Pak. Teriak tolong. Wah, lunggang Pak Kiai, tolong Pak Kiai. Tuh kan katanya juga apa? Harus kuat. Dihapus sifat matanya. Ayo cerita. Pak Kiai, saya yang ini ngelihat udah kayak di tengah pasar Pak Kiai. Ngejubel makhluk kayak gimana pun ada. Yang enggak ada pala, yang enggak wah, matanya gede. Berarti itu ngejubel setan itu sebenarnya. Ya, kalau dia kan bisa menyuruh, kalau dia udah keinginan sama mau ketemu sama alam kita, alam manusia. Iya. Dia pun bisa menyerupai apa aja gitu kan. Menyerupain kita juga bisa. Bisa, ya kan. Bahkan
bisa menyerupai kawan kita, orang yang udah meninggal belum bisa dia serupain ya kan, bentuknya semua bersama. Iya. Itu lah dia. Tapi kalau dia punya niat baik, insya Allah dia tuh cuma nongol doang. Nongol doang ya udah, lihat udah Nggak bisa matiin lagi ya. dia Tapi kalau yang kena santet-santet itu bisa membunuh orang gimana ceritanya tuh? ya, itu kan dia punya itu kan Dari dia perantara. kiriman doang, cuma dia punya perjanjian, istilah orang kata perjanjian. Ya, itu kan dia disuruh tapi dibayar. Nah, kalau orang-orang preman itu bilang bunuh bayaran. Nah, Kalau menurut penilaian saya ya, makhluk halus nggak bisa ngebunuh Pak. Yang bisa ngebunuh itu ya tentu semuanya hakikatnya dari Allah. Cuman jalannya nih ya, yang kita bahas jalannya. Jalannya itu mereka bawa barang Pak. Benar ya? betul. Yang orang santet dulu kan apa sakit-sakit mati ternyata dia bawa apa? Kayak bawa paku, bawa beling. Iya. Jadi dianya mah nggak bisa ngebunuh, cuman dia bawa barang yang dia bawa masukin ke badan manusia, gitu. Perantaranya tuh. Iya, perantara dia ya. Nah ini kita mabat karena udah masuk waktu, udah johor, udah dipanggil. Nah saya pribadi mau ajar dulu di masjid. Oke. Insya Allah nanti kita balik lagi. Jadi ini pembahasannya bersambung nih Pak. Pembahasan tentang makhluk halus dari kalau Pak Mastur. Nah, itu kan semua orang pasti akan tahu Pak. Yang penting kita ibadah itu yakin sama Allah. Oke, terima kasih. Subscriber lah, jangan lupa tolong di subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.